Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari grup 3, kelas P2, ingin mempresentasikan jurnal yang kami angkat, yaitu Modeling of a Milk Powder Falling Film Evaporator for Predicting Process Trend and Comparison of Energy Consumption. Berikut grup member kami, yaitu Anissa Zati Hanani, Irma Yanti, dan Melia Ferdiana. Berikut presentasi akan kami bagi menjadi 4 grup, yaitu pendahuluan, metode, hasil, dan kesimpulan. Berikut jurnal yang kami gunakan dari Journal of Food Engineering pada tahun 2018 dari The University of Auckland, New Zealand. Baik, evaporator pada industri susu bubuk banyak digunakan untuk mengkonsentrasikan susu, bukan hanya mencapai viskositas tertentu atau viskositas yang diinginkan, namun juga untuk mengurangi energi consumption. Beberapa tipe evaporator yang digunakan pada industri susu yaitu seperti falling film atau juga ada yaitu racing film, plate, and horizontal tube evaporator. Falling film evaporator yang digunakan yaitu memiliki kelebihan dengan mudah untuk didesain, memiliki luas area heat transfer yang besar, dan memproduksi resident time yang singkat. Berikut tujuan dari penelitian ini yaitu untuk memprediksi proses variable trend yaitu berupa temperature profile untuk dua tipe evaporator. Lalu, mengcompare energy consumption untuk dua tipe evaporator. Tipe evaporator yang digunakan yaitu conventional 5 effect falling film evaporator tanpa adanya MVR dan 3 effect evaporator dengan digunakan MVR. Metode yang pertama yaitu memodelkan dari pseudomilk itu sendiri. Pseudomilk ini dimodelkan menurut model yang telah digunakan atau dikembangkan pada penelitian sebelumnya oleh Zhang et al. Tahun 2014 dan Munir et al. Tahun 2016. Berikut komposisi dan physical properties dari pseudomilk, yaitu berupa air, fat, protein, laktos, NaCl, dan KCl, dan properti dari fisikalnya itu sendiri. Yang kedua yaitu proses simulator dan proses simulasi. Jadi pada penelitian ini digunakan software komersial yaitu VMG Sim versi 10 dan pada software ini dipilih Pack Robinson Thermodynamic Model pada aplikasinya. Sebagai key unit operation, falling film evaporator menggunakan shell dan tube dari heat transfernya itu sendiri. Nanti akan dilihat pada figur yang pertama dari arrangement shell dan tube-nya. Lalu untuk desain parameternya itu meliputi heat transfer factor UA, di mana U itu adalah heat transfer coefficient secara keseluruhan dan A merupakan total heat transfer area. Dapat dilihat perhitungannya atau persamaannya pada gambar berikut. Berikut figur 1 yaitu prinsipal basic dari falling film evaporator. Jadi jika kita melihat kotak kecil ini dan dilihat lebih dekat lagi, terdapat silinder yang besar yang jika dilihat lagi, di dalam silindernya itu terdapat tub-tub kecil. Satu silinder ini kemungkinan akan terisi sebanyak 50 tub kecil-kecil yang di dalam tubnya akan dialiri oleh susu. Jadi jika diambil lagi, kita lihat lebih kecil, dari tubnya ini, di dalamnya akan dialiri susu, dan di luar tub akan dihembuskan steam, atau uap panas dengan suhu tinggi dan tekanan tinggi. Lalu suhu akan turun dan diuapkan oleh steam inlet, uap masuk, lalu susu akan turun mengikuti gravitasi yang disebut falling film evaporator, lalu akan turun dan menghasilkan dua fase yaitu vapor dan konsentrat susunya di sini berupa liquid. Vapornya susu ini akan masuk ke separator dan separator akan mengubah atau memisahkan antara vapor dan konsentratnya juga. Di sini berarti pada akhirnya adalah final product. Dan steam yang masuk akan dikeluarkan di steam condensate outlet. Jadi akan terjadi kondensasi di sini.
Selanjutnya yaitu perhitungan energi balance dengan persamaan yaitu Q pada titik I atau tube ke I, yaitu UA dan delta T. Delta T di sini adalah perbedaan suhu pada titik I dan luas area pada titik I. Lalu total heat transfernya yaitu dapat dilihat atau dihitung dengan persamaan berikut dengan total dari heat transfer yaitu 50 dengan asumsi satu kalandria ini terdapat 50 tube atau 50 section. Lalu setelah kita mengetahui model matematikanya, disamakan model tersebut dengan kondisi industri plan sebagai baseline case. Jadi pada dua model tersebut dimasukkan lagi beberapa kondisi-kondisi yang sama dengan industrial plan, seperti kondisi milk feed-nya, lalu kondisi heat recovery dan preheating proses yang akan menentukan bahwa susu akan memasuki kalandria pertama pada saat boiling point-nya. Lalu setiap kalandria tidak memiliki pressure drop pada sisi tabungnya, namun memiliki 1 kPa pressure drop pada cell side-nya, yaitu pada dinding kalandria. Lalu kondensat dari setiap kalandria ini dapat digunakan untuk preheating lagi the cold milk feed. Lalu untuk setelah dilakukan pemodelan dari kedua tipe evaporator akan diperoleh stream information, komposisi dan key physical properties yang sudah diprediksi dari simulator dan di-compare dengan relevant industrial plan data. Dan yang terakhir untuk metodenya yaitu perhitungan cost analysis dari setiap tipe evaporator yaitu 5 effect dan 3 effect dengan MVR. Baik, di sini terlihat bahwa figur 2 merupakan skema dari konvensional 5 effect falling film evaporator. Dimulai dari masuknya cold milk, susu yang akan dilakukan evaporasi, masuk ke dalam preheater dan dialiri menuju preheater, ini heat exchanger. Masuk ke preheater, dilakukan penyesuaian suhu, susu dan tekanan, lalu susu masuk ke dalam kalandria yang pertama atau efek 1. Susu masuk lalu dihembuskan fresh steam dengan suhu dan tekanan tinggi, lalu susu yang tadinya liquid akan keluar menjadi two phase yaitu gas dan liquid. Gas dan liquid ini akan masuk ke separator dan akan dipisahkan milk steam-nya dengan liquid yang sudah terkonsentrasi, dan liquid ini akan bertindak sebagai feed untuk kalandria yang kedua. Sedangkan milk steam ini hasil dari kalandria yang pertama, milk steam akan bertindak sebagai fresh steam seperti yang kalandria pertama. Lalu fresh steam ini kemana? Fresh steam ini akan naik lagi setelah dia membantu proses evaporasi dari susu, dia akan berubah suhunya menjadi two-phase stream karena terkondensasi, lalu masuk lagi ke heat exchanger dan masuk ke steam heater dan menjadi fresh steam lagi. Terus seperti itu, jadi di-recycle terus fresh steamnya. Lalu sama juga efek 2, efek 3, dan sampai 5, di separator terakhir, bagian liquid yang terkonsentrasinya itu akan menjadi final product. Juga pada figure 3 ada beberapa perbedaan karena di sini menggunakan MVR dan hanya 3 kalandria yang digunakan. Pada sebelumnya yang digunakan yaitu 5 dan di sini ada 3. Yang pertama, cold milk masuk ke dalam preheater, dipanaskan, lalu dia masuk ke kalandria pertama, keluar sebagai two phase juga sama, lalu di separator dipisahkan gas dan liquidnya. Liquid juga sebagai feed untuk kalandria kedua, dan gas atau milk steam-nya akan digunakan sebagai fresh steam seperti pada 5 effect falling di sini. Namun sebelum sebagai fresh steam, tadinya ini steam-nya memiliki pressure yang rendah dan suhu yang rendah dan dinaikkan atau ditingkatkan lagi dengan adanya MVR. Jadi di sini keluarnya yaitu steam dengan tekanan dan suhu yang sangat tinggi. Terus seperti itu sampai efek ketiga, lalu
phase liquidnya ini yang terkonsentrasi akan menjadi final product. Berikut yaitu perbedaan antara komposisi dan physical properties dari dua tipe evaporator. Tidak berbeda signifikan seperti komposisi kimianya, di sini sama. Dan juga key physical properties-nya juga sama. Jadi antara dua tipe ini tidak berbeda signifikan dari fisikokimianya untuk milk product pada produk akhirnya. Lalu di sini ada pressure drop, temperature drop, dan jumlah air yang tervaporasi. Di sini jumlah airnya yaitu setiap effect pada 5 effect evaporator cenderung evenly distribute. Jadi cenderung rata atau sama pada konvensional 5 effect. Sedangkan air yang terevaporasi pada 3 effect evaporator cenderung lebih banyak pada efek pertama di sini karena adanya MVR. Lalu di sini yaitu temperature profile dari dua tipe evaporator. Yang pertama konvensional 5 effect falling film evaporator. Di sini kita lihat bahwa kalandria 1, 3, dan 5. 1, 3, dan 5 yaitu terbagi dalam suhu shell dan suhu tube. Jadi suhu sel ini lebih tinggi daripada suhu tube karena sel ini merupakan suhu yang paling mudah kontak dengan steam secara langsung, fresh steam secara langsung. Lalu karena tube ini juga memiliki isi yaitu milk, jadi panasnya itu tidak sepanas dari shell seperti itu. Cenderung konstan setiap kenaikan section, namun pada suhu shell cenderung sedikit menurun karena pada asumsi awal yaitu adanya 1 kPa pressure drop pada shell. Namun pada 3 effect falling film evaporator dengan MVR ada sedikit berbeda, yaitu pada awal dari kalandria 1 dan 2 pada shell-nya terdapat suhu yang tinggi. Hal ini dikarenakan adanya kerja MVR yang membuat steam-nya itu superheated dan sebagai hasil dari kompresi MVR seperti itu. Dan di sini pada shell yang kalandria ketiga cenderung seperti 5 effect seperti ini. Namun hal ini dikarenakan pada kalandria 3 tidak digunakan MVR. Untuk tabel ini dapat disimpulkan bahwa dengan total heat transfer yang sama pada 3 effect evaporator dengan MVR memerlukan 35% lebih rendah heat transfer factor. Jadi bisa kita lihat di sini 1,77 dan di sini 2,7. Jadi pada kondisi yang sama dan menghasilkan degree evaporasi yang sama, 3 effect evaporator dengan MVR ini membutuhkan 35% lebih rendah heat transfer factor. Untuk energy consumption, konvensional 5 effect evaporator lebih kurang efisien karena residu dari energinya ini memiliki pressure yang rendah, suhu yang rendah pada steam-nya dan tidak efektif untuk recover. Jadi suhu dan tekanan yang steam akan digunakan kembali ini cenderung rendah dan tidak efektif untuk evaporasi pada kalandria selanjutnya. Berbeda dengan 3 effect evaporator dengan MVR, dia menggunakan kembali, jadi steam yang low pressure dan low temperature ini dinaikkan dengan adanya MVR. Lalu untuk cost analysis, jadi di sini power yang digunakan untuk evaporator tanpa MVR di sini 3,89 dan dengan MVR 1,3. Dan setelah perhitungan bahwa 3 effect evaporator dengan MVR ini akan mereduksi biaya operasi dibandingkan 5 effect evaporator sebanyak bisa menghemat sebanyak 400.000 US dollar. Lalu di sini
ada beberapa kondisi untuk membandingkan dua tipe evaporator ini, yaitu the purpose system uses only 3 evaporator. Jadi untuk yang terbaik yaitu 3 evaporator, dia hanya menggunakan 3 kalandria atau 3 evaporator dan heat exchanger yang lebih sedikit dibandingkan dengan konvensional sistem yang menggunakan 5 kalandria. Dari kalandrianya aja sendiri sudah lebih sedikit. Lalu area atau space yang digunakan di pabrik atau pada produksi itu untuk heat exchange-nya itu lebih sedikit daripada konvensional, itu udah pasti. Lalu sistem yang di propose ini tapi memerlukan additional MVR loop. Kesimpulan yang dapat kita peroleh yaitu 3-effect falling film evaporator dengan adanya MVR lebih efisien daripada konvensional 5-effect evaporator tanpa adanya MVR system. Alasan ini dikarenakan energi yang digunakan itu lebih sedikit. Energinya ini dapat di-recover lebih efisien karena adanya MVR dan dapat menghemat hingga 400 US dollar jika diaplikasikan pada industri susu. Sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf bila banyak kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.